Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Makasih ya udah mau meluangkan waktu buat datang di sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tapi belum makan aja sih, Bu, ini, Bu. Oh, belum makan. Oke. Gimana perjalanannya tadi? Tadi perjalanan cukup aman sih, Bu, nggak macet tadi. Cepat juga sampai ke sini kan. Iya, Bu, sama. Aku sih ke orang kereta ya, Bu, ya, karena kan lewat rel. Oke. Jadi semua kabarnya baik ya. Iya, Alhamdulillah. semoga dalam kondisi baik dan yang semangat. Oh ya, senang juga dengar kalian baik-baik aja gitu. Jadi pada pertemuan kita kali ini, pada bimbingan kelompok kali ini, kita bakal ngebahas tentang topik tentang manajemen waktu. Gimana caranya kita mengatur waktu dalam kesibukan kalian sebagai mahasiswa. Tuh. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan nama Ibu Adelia. Kalian bisa panggil Ibu Adel atau Ibu Adelia. Di sini saya sebagai konselor atau pemimpin konselor dalam bimbingan kelompok ini. Nah, sebelumnya Ibu boleh nggak minta perkenalan satu-satu? Boleh, Bu. Boleh sebutin nama dari fakultas mana, prodi mana, dan angkatan berapa ya? Baik, Oke, Bu. Bu. Mau mulai dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Saya, Bu. Eh. Udah mungkin Mbak En dulu, Bu. Oke, Ya, dari Mbak yang ini ya. Oke, halo semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Putri Agustini. Aku dari Prodi Hukum angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal, halo Salam kenal, Putri. Putri. Lanjut sama Mbak sampingnya. Izin memperkenalkan diri ya, nama aku Niko Suryani, aku dari Prodi Peternakan angkatan 23. Bisa dipanggil Komang biasanya. Halo, Halo, semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aryan Rohim dari jurusan Sosiologi. Nama saya bisa dipanggil Arya. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari instansi Universitas Lampung. Halo, Misalnya, Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revi Valencia dari Azhar. Saya dari Fakultas Ekip, Prodi PAUD, angkatan 23 juga. Kalian bisa manggil aku dengan Revio. Halo, Revio. Revio. Oke, jadi di sini kita udah perkenalan ya teman-teman. Oke, jadi di sini belum pada tahu nih ya apa itu bimbingan kelompok. Belum, Ya, Bu. Bu. Nah, jadi di sini Ibu mau menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok kecil. Nah, kalau dalam bimbingan konseling itu kan ada bimbingan kelompok dan bimbingan individu. Nah, itu bedanya. Kalau bimbingan kelompok ini kita membentuk kelompok kecil, tapi kalau bimbingan individu itu kita cuman sama satu orang aja gitu, konselor dan satu konseli. Nah, dalam bimbingan kelompok ini itu dipandu oleh seorang konselor. Nah, tujuannya tuh apa? Tujuannya tuh buat membantu anggota kelompok untuk memahami dirinya, mengembangkan potensinya, bertukar pengalaman satu sama yang lain, dan memecahkan masalah secara bersama-sama melalui diskusi kelompok tersebut. Nah, dalam bimbingan kelompok itu biasanya membahas tentang topik tertentu. Nah, di sini kita bakal ngebahas topik tentang manajemen waktu yang tadi udah Ibu bilang kan. Nah, jadi itu bimbingan kelompok teman-teman. Udah pada paham belum? Paham, Udah, Bu. belum? Oke, nah jadi dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asasnya juga. Teman-teman ada yang tahu nggak asasnya apa aja? Belum lagi, Bu. Nggak tahu lagi, Bu. Baru Sempat tahu denger banget sih, Bu. Tapi belum sepaham itu gitu. Tadi Mbak Komong bilang satu aja, itu satu Iya. apa yang Mbak Komong tahu? Kerahasiaan Ibu. Kerahasiaan, oke benar. Iya, aku pernah dengar juga keterbukaan. Oke, benar berarti- banget Mbak Vio. Di dalam alas nanti dijelaskan tentang rahasiaan sama keterbukaan. gitu. Iya, benar banget Mas Arya. Nah, jadi di sini Ibu mau menjelaskan ya tentang asas-asas dalam
bimbingan kelompok ini atau dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama tuh ada asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan ini itu adalah suatu kerahasiaan yang mana teman-teman tuh bisa cerita atau sharing-sharing di forum ini tanpa adanya ketakutan dalam bercerita. Jadi di sini kita saling menjaga aja gitu, nggak boleh cerita ke luar forum gitu. Kita harus saling menjaga apa yang diceritain atau apa yang didiskusikan dalam forum ini. Nah, terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini teman-teman tuh berdiskusi atau bercerita itu secara terbuka. Nah, terbukanya tuh gimana? Maksudnya teman-teman tuh bisa cerita apa aja yang teman-teman mau ceritain, kayak misalnya masalah kita kan pakai topik manajemen waktu. Misalnya teman-teman ada yang masalahnya gak bisa ngatur waktu nih, susah memanajemen waktunya karena ada kesibukan yang benar-benar sibuk banget gitu. Itu susah buat bagi waktunya gitu ya, contohnya. Terus yang ketiga ini ada asas kesukarelaan. Ibu mau nanya nih, tadi teman-teman kesini atas dasar diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Aku emang dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri. Diri sendiri sih, Bu. Sebelumnya pernah aku direkomendasiin itu udah berapa bulan yang lalu untuk disuruh ikut bimbingan kelompok kayak gini. Tapi aku nggak mau. Nah, sampai akhirnya aku nyoba niat tapi kali ini benar-benar dari diri sendiri sih, Bu. Oke. Teman-teman juga yang lain berarti dari diri sendiri juga, kayak Mbak Revio ya. Saya juga first time, Bu, ikut begini. Oh, first time. Apa nih yang Mas Arya kenapa bisa mau ikut dalam bimbingan kelompok ini? Mungkin saya yang pertama itu satu ingin menjelaskan tentang permasalahan saya, Bu, ya. Kedua mungkin saya penasaran karena saya kan belum nggak tahu nih tentang bimbingan kayak gini. Terus juga mungkin keterkaitan dengan jurusan saya juga, Bu, itu masalah sosial kan, itu keterkaitan lah. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Revio dan Mas Arya ini udah mau memaparkan apa yang udah menjadi dorongan mengikuti forum ini. Nah, jadi di sini kita langsung mulai aja ya teman-teman. Tadi kan udah tahu kan apa aja asas-asasnya dan apa itu bimbingan kelompok. Nah, kita bakal ngadain sesi bimbingan ini selama kurang lebih 20 menit. Nah, mungkin kita mulai aja ya di sini. Mungkin ada salah satu anggota yang mau memaparkan pendapatnya atau apa yang sedang dirasakan saat ini tentang manajemen waktu. Mungkin dari aku, Bu. Oke, Mbak Komang gimana? Belakangan ini kan aku ikut beberapa organisasi ya, Bu, di luar sama di dalam kampus. Kalau yang di dalam ini mungkin ada 5 organisasi yang aku ikutin, dan itu ada di UKM dan di jurusan juga. Nah, aku tuh susah banget, Bu, berbagi waktu antara ngerjain tugas di akademik dan ngerjain tugas-tugas di UKM dan organisasi. Jadi kayak ngebagi waktunya tuh susah, Bu, karena sering tabrakan gitu, Bu. Sedangkan di UKM Indo aku jadi sebagai sekretaris ya, Bu, dan itu acaranya tuh lumayan gede banget. Jadi kayak mau ngerjain tugas ini disuruh ini, ngerjain tugas ini ada deadline juga. Susah ya? Iya, jadi kayak ketabrak tuh, Bu. Oke, berarti Mbak Komang ini punya permasalahan tentang manajemen waktu yang susah, benar-benar susah dibangun karena kepadatan dari organisasi dan dari perkuliahannya ya, Mbak ya. Betul. Oke, apa ada lagi yang mau memaparkan? Bu berpendapat. Mungkin saya, Bu. Oke, Yang Mas pertama tentang pembahasannya dulu ya, tentang apa permasalahan yang saya Ya. akan diskusi di sini. Mungkin permasalahan saya kenapa saya datang di sini itu yang pertama itu tentang waktu ya, Bu. Waktu itu sangat penting sekali, Bu. Kenapa? Karena kalau kita menyepelekan waktu, itu kan waktu kan berjalan dengan cepat ya, Bu, ya. Jadi kita ini ngerasa ya kayak keseharian kita tuh cuma gitu-gitu aja karena kita menyepelekan waktu gitu. Yang tadinya kok hari ini cepat banget ya. Ya itu karena dari kita sendiri, Bu, karena kita kan nyepelein waktu itu gitu. Mungkin permasalahan saya itu kenapa saya datang ke sini. Yang pertama, saya itu mungkin dari organisasi ya, Bu, ya, organisasi, kemudian dari
mungkin jurusan saya ini deadline-nya ini mepet semua gitu Bu. Bahkan saya di semester 5 ini Bu, saya dapat satu hari itu bisa 12 SKS Bu, dari Senin itu, dari jam 7 sampai jam 18.00, itu 4 matkul Bu. Padat banget ya. Nah itu dari segi tugasnya itu beruntun Bu, itu. Dan saya sekarang, tapi ada dampak positifnya juga Bu, kenapa bisa beruntun itu, mungkin ujiannya juga bisa sangat cepat Bu gitu, yang tadinya mungkin kawan-kawan rekan-rekan juga dari fakultas lain ini masih mengerjakan ujian akhir semester. Nah, jurusan saya itu sudah selesai Bu gitu. Jadi udah bisa dibilang masih tenang lah gitu. Nah itu Bu, cuma ya capeknya bisa dibilang capek banget Bu pas hari Seninnya itu. Nah di situ Bu, dalam pengelolaan waktu tugasnya itu, misal tugas jam 7 diberikan, kemudian dilanjut tugas jam 1 diberikan juga. Nah di situ saya ngelola waktunya bingung Bu gitu. Saya mau mengerjakan yang mana dulu nih? Kalau mengerjakan yang pertama yang jam 1 ini mau kuliah udah mepet gitu Bu. Jadinya bertumburan. Nah di situ saya bingung mengelola waktunya bagaimana. Kemudian juga di organisasi juga sangat rancu banget Bu masalah waktu ini gitu Bu. Apalagi akhir-akhir ini Bu ya. Kan teman-teman juga yang ikut organisasi mungkin sudah melakukan prokjanya masing-masing lah, terus juga mau melakukan tentang musyawarah besar gitu, mau melaporkan laporan tanggung jawab kalian masing-masing gitu. Nah di situ itu kan saya di UKM unit kegiatan mahasiswa itu ditanggung jawabkan atau diamanahkan sebagai ketua departemen media sosial kan Bu. Nah di situ saya itu menyounding atau mengkoordinator anggota-anggota saya atau sekretaris saya ini untuk membantu sekretaris saya ini menyusun LPJ gitu Bu. Nah di situ saya pas kuliah dengan organisasi ini Bu saling bertabrakan gitu Bu. Jadi yang menyusun LPJ ini bentrok, yang satu sisi lain 12 SKS juga ini sangat bentrok. Nah di situ saya bingung. Kemudian dari tadi kan membahas organisasi ya Bu ya. Tadi mau musyawarah besar udah mepet juga. Nah di situ juga kalau misalnya waktu ini disepelekan, itu kan sama-sama penting ya Bu ya. Akademik, tanggung jawab kita juga, bahkan orang tua juga gitu. Kalau jadi organisasi, kalau kita kabur atau di mana-mana, kita bisa dicari orang, kita bisa dicap jelek, tidak tanggung jawab. Nah, mungkin dari situ mungkin saya di sini bisa mungkin keluar dari sini bisa tahu lah tentang membagi waktu antara organisasi, mungkin membagi waktu deadline. Nah itu bisa diberikan dari teman-teman juga mungkin itu sih Bu. Oke, berarti permasalahannya Mas Arya ini hampir sama sama Mbak Komang ya. Iya Bu. Tapi bedanya permasalahan Mas Arya ini masih ada dampak positifnya. Karena apa? Karena yang tadi Mas Arya bilang kan bisa ujiannya tuh bisa dipercepat, lebih cepat. Mungkin yang menjadi acuan, maksudnya yang menjadi sumber permasalahannya itu dari pembagian waktunya itu yang sangat Bu, susah ya. karena sama-sama bentrok, dari organisasi bentrok, dari deadline bentrok, jadi bingung Bu. Nah di sini saya ingin tahu lah bagaimana solusinya gitu. Oke, makasih Mas Arya udah mau berpendapat dan memaparkan apa yang sedang dirasakan. Ada yang lain dari Mbak Putri di Mbak Tio? Oke, Mbak Putri. Kalau dari saya sih nggak jauh beda sama Mbak Komang dan Mas Arya ya Bu. Karena saya juga kan akhir-akhir ini lagi sibuk organisasi. Kebetulan organisasi ini tuh saya ikut UKM bulu tangkis kan Bu. Nah jadi itu setiap malamnya itu latihan. Mulainya itu dari jam 5 sampai jam 8 malam. Itu berlangsung selama 1 minggu itu selama 5 hari Bu. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah kan kalau kita kan paginya pasti kuliah ya Bu. Paginya kuliah, terus sorenya itu latihan. Terus gimana bisa ngerjain tugas yang diberikan sama dosen gitu loh Bu. Kayak udah capek nih kan latihan bulu tangkis, terus pulangnya harus ngerjain tugas.
kalaupun iya malamnya begadang, terus besoknya bisa-bisa telat gitu kan Bu. Jadi gimana sih Bu biar kita ini bisa ngelola waktu dengan baik gitu. Itu sih Bu. Oke, berarti nggak jauh beda ya sama permasalahan mereka. Mbak Putri itu permasalahannya dari organisasi yang benar-benar padat banget ya Mbak ya, Iya, susah betul. membagi waktunya. terikat ya. Iya, berarti terikat sama organisasinya. Oke, gimana nih sama Mbak Review? Kalau dari aku sendiri tuh kayak bertolak belakang ya sama permasalahan mereka. Nah, dengan jadwal mereka yang padat banget, justru aku banyak waktu yang luang karena aku nggak ikut organisasi apa-apa, dan aku juga benar-benar kayak ya udah kuliah pulang. Nah, tapi masalah aku nih kayak aku tuh suka banget mengulur waktu, kayak menunda. Jadi kayak aku udah tahu nih aku mau udah masuk tuh jam 8 gitu, aku jam 6 udah bangun, tapi kayak aku menunda, udahlah nanti masih lama, udahlah nanti bentar lagi lah, selalu kayak gitu Bu. Jadi kayak ya nggak bisa memanage waktu aja. Berarti berarti masalahnya Mbak Review ini susah ya buat manage waktu, padahal banyak waktu luang Iya. yang nggak kepake itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman udah mau memaparkan apa yang sedang dirasakan ya teman-teman. Jadi di sini eh, Ibu mengapresiasi kalian udah mau bercerita tentang apa yang sedang dirasakan. Mungkin selanjutnya kita bakal cari nih akar masalah apa yang menjadi acuan dari masing-masing permasalahan kalian. Mungkin dari siapa dulu? Siapa yang ngomong? Jadi Bu, Oke, Mbak Resmio. aku tuh sebenarnya tahu paham banget akar permasalahan aku tuh apa, cuma ya gitu Bu, kayak susah banget dong membangkitkan niat gitu. Jadi kayak aku paham banget kalau itu tuh nggak boleh loh, sebenarnya ntar kamu tuh telat, ntar resikonya bisa nggak masuk gitu. Tapi ya aku juga bingung kenapa aku kayak gitu Bu, makanya aku niat banget buat datang ke bimbingan konseling ini. Berarti akar permasalahannya itu dari diri Diri sendiri sendiri. Mbak Resmio ya. Oke, baik. Boleh selanjutnya ada nih. Oke, Mbak Komang. Kalau dari diri aku ya Bu, mungkin aku harus berani bilang enggak ya Bu, karena kalau teman kita kayak lagi di forum nih, kita ditunjuk, tolong ya kamu bisa jadi sekretaris pelaksana. Nah, kita tuh harus berani bilang enggak gitu. Karena kalau kita nggak enak kayak bilang, gimana ya, kayak kita nggak yakin gitu kan. Terus kita ngasih alasan tuh yang udah benar-benar masuk akal gitu menurut kita, tapi disangka sama yang lain tetap pokoknya harus kamu. Jadi kita mau nggak mau jadinya bilang iya gitu. Padahal dari diri kita itu udah nggak bisa loh Bu, karena di luar juga kita ada tanggung jawab lain yang lebih penting gitu loh. Tapi pas di forum tuh kayak bilang enggak tuh susah banget Bu. Jadi aku bakalan belajar buat bilang enggak dan menolak kalau benar-benar aku udah nggak bisa di sana gitu. Oke, berarti akar permasalahannya Mbak Komang ini karena rasa nggak enakan ya dalam diri Mbak Komang yang nggak bisa nolak job yang sudah diberikan kepada Mbak Iya. Komang, padahal itu nggak wajib buat Mbak Komang sendiri gitu. Oke, dari Mas Arya dan Mbak Putri mungkin? Mungkin saya Bu, Oke, Mas Arya. akar permasalahan saya Bu ya. Mungkin yang saya rasa akar permasalahan saya ini sepertinya tidak banyak sih Bu. Karena kenapa? Mungkin karena adanya bentrok atau terlalu banyak SKS maupun dari limpahan organisasi ke saya, itu membuat saya bingung. Jadi akar permasalahannya itu kuncinya saya ini bingung, tidak bisa mengelola waktu itu. Jadi dari akar permasalahan dari kuliah tadi yang lumayan padat ya Mbak, yang dari 12 SKS Bu. Coba bayangkan 12 Iya. SKS ya Bu ya. 12 SKS Itu itu banyak. setelah keluar kita nyeruput air ya Bu ya. Itu masuk lagi ke kelas Bu. Oke. Ya. Menurut Mbak juga pasti Iya. sangat capek kan Iya, Mbak ya. benar banget sih. Iya, Nah itu Bu, benar-benar. di situ karena di situ saya sudah merasa udah Kayak penat banget. udah penat, dah limit lah istilahnya, dan udah penat banget. Nah di situ saya bingung Bu, cara ngelola waktunya gimana gitu. Ya walaupun ya Bu ya di kelas tuh ya kita bisa sih sambil mengerjakan tugas, tapi apakah itu sopan, apakah itu efektif dalam lingkup perkuliahan kita sambil mengerjakan tugas? Kan enggak kan Bu. Kita kan harus
menyelesaikan dulu. Iya. Misalkan dulu, walaupun kita dosennya itu walaupun cuma menjelaskan materi, cuma ini ya tidak etis lah istilahnya itu, Oke. karena tugasnya itu di dosen sebelumnya bukan di dosen berikutnya gitu. Ya, Bisa kalau- jadi juga dosen baru masih tugas lagi Pak. ya itu benar banget Karena Mbak. nggak paham. Nah gitu Bu, saya bingung banget dalam mengelola waktunya. Terus yang di organisasi, karena ini waktu LPJ-an, laporan pertanggungjawaban, di sini saya bingung mau waktu itu, karena di sini kan saya ada anggota juga ya Bu ya, ada anggota beberapa. Anggota saya ini ada banyak Bu, ada sekitar 8. Cuma yang memang dia aktif itu tidak ada Bu, maksudnya cuma satu Bu. Jadi cuma saya, sekretaris saya dengan anggota saya ini satu Bu, maba juga. Nah jadi saya ini bingung Bu cara mengelola waktunya gimana, tidak ada yang membantu gitu. Sedangkan di lingkup perkuliahan ini memacu saya juga atau membebani saya juga gitu Bu. Nah saya bingung gitu, gimana sih caranya gitu. Oke, berarti akar permasalahannya Mas Arya ini karena bingung Iya, ya, Bu. bingung bagaimana cara membagi waktu dengan efektif tersebut. Karena yang banyak itulah Bu, Iya. bentrok segala macam, nah itu membuat Oke. saya bingung. Oke. Mungkin dari Mbak Putri. Mungkin kalau dari aku hampir bahkan persis banget kayak Mas Arya ya Bu. Mm-mm. Kayak jadwal itu bentrok parah gitu loh Bu. Kayak udah dari pokoknya pagi itu kuliah, terus sorenya latihan, malamnya itu udah capek banget dari latihan, terus mau tidur tapi keinget tugas. Itu ya Allah Bu, berat banget rasanya Bu. Jadi mungkin di sini nanti kita butuh solusi ya Bu Iya. dari permasalahan ini. Nah, Gitu sih Bu. strategi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah memaparkan apa yang menjadi akar permasalahan dari setiap anggota ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bakal cari nih strategi atau solusi apa yang bisa bakal cari strategi apa yang bisa menyelesaikan atau menemukan jalannya nih buat setiap permasalahan setiap anggota. Nah, mungkin ada yang mau memaparkan nggak gimana? Udah ada yang dapat nggak strategi apa yang bakal dilakuin? Oke, Mbak Putri, boleh banget. Mungkin aku juga butuh pendapat ya dari teman-teman. Menurut teman-teman gimana sih solusi yang mungkin nanti aku sampaikan, entah benar entah enggaknya ya. Kalau menurut aku bisa mulai dari pertama kan jam kuliah tuh ya Bu, dari pagi hari sampai sore. Nah di jam itu mungkin bisa aja dosen itu ada yang nggak masuk gitu kan Bu. Nah, aku bisa aja gunain waktu itu buat ngerjain tugas yang sebelumnya udah dikasih sama dosen. Jadi waktu aku latihan nggak kepikiran tugas ataupun apapun itu gitu loh Bu. Jadi fokus ke latihan, terus kemudian aku bisa istirahat gitu sih Bu. Oke, bagus banget Mbak Putri. Mungkin bisa diterapin ya Mbak Putri untuk mungkin bisa dicoba untuk seminggu ke depannya gimana Mbak Putri bisa mengatur organisasi Mbak Putri kayak latihan dan lain sebagainya, dan gimana cara mengatur perkuliahannya Mbak Putri sendiri. Mungkin ada teman-teman lain nih yang mau berpendapat? Saya Bu, Oke, Mas Arya. mungkin strateginya yang pertama itu kan kan saya ini banyak matkul ya Bu ya, 12 SKS nanti. Mungkin strateginya biar deadline atau tugas ini bisa di backup atau bisa dikerjakan dengan baik atau efektif, mungkin yang pertama kita lihat dulu dari segi tugasnya. Kalau tugasnya emang mepet, cuma diberikan beberapa jam, mungkin setelah misalnya setelah mata kuliah itu selesai, mungkin kita tidak usah mengikuti teman-teman yang mungkin langsung istirahat, makan dan lain-lain. Mungkin kita bisa langsung mengerjakan tugas itu gitu. Kemudian kalau tugasnya emang deadline-nya bisa besok hari atau malam gitu ya, gimana caranya strategi ini bisa diterapkan. Misal saya ini sore atau malam itu malam nih Bu, sore kan saya masih kuliah, malam itu ke sekret misalnya, itu kan saya bisa mengerjakan di sekret Bu gitu, sambil mengerjakan lainnya gitu. Kemudian strategi dari yang organisasi ke lingkup akademiknya itu mungkin yang pertama
tadi kan anggota saya gitu ya Bu ya di dalam organisasi itu untuk urgensi misalnya laporan pertanggungjawaban itu kan kurang SDM ya Bu, sumber daya manusianya itu. Ya saya sebagai ketua kan harus membackup gitu Bu. Ya terima konsekuensinya harus kerja rodi gitu Bu. Kerjanya itu ya harus bakal lebih capek 2 kali gitu. Nah itu gimana caranya saya musuh strategi? Mungkin saya bisa eh, join ke departemen lainnya gitu Bu. Jadi bisa saling backup gitu. Misalnya departemen rumah tangga nih yang ngurusin sekret itu kan biasanya di sekret terus tuh. Nah itu bisa kita ke situ, bisa minta bantuan dari teman-teman yang longgar, yang memang anggotanya masih aktif, tidak pasif. Di situ kita bisa saling bantu lah, saling backup. Karena kan di organisasi ini bukan hanya satu departemen saja yang diurusin gitu. Itu mencakup semuanya gitu. Nanti di Mubes itu dilaporin, itu ntar di semuanya dicakup, nilainya itu digabungkan dari setiap departemen gitu Bu. Nah, itu kan bisa menjadi strategi awal gitu Bu untuk meminimalisir waktu yang terbuang. Itu sih Bu menurut saya strategi yang saya luncurkan. Oke, bagus banget Mas Arya. Eh, apa mungkin Mas Arya strategi itu menurut Mas Arya apa mungkin efektif buat dilakuin? Kalau yang di perkuliahan menurut saya efektif Bu, karena kenapa ya strateginya mungkin ya di situ Bu, pas keluar mata kuliah kita mengerjakan. Kalau misalnya kita uh, deadline malam atau besok hari itu masih bisa di backup lah, kita misalnya ke organisasi kita masih bisa ke subscribe sama lain. Tetapi kalau misalnya di organisasi ini menurut saya 50-50 Bu, karena kenapa? Karena kita juga melimpahkan atau apa ya, menarik SDM departemen lain gitu Bu, enak juga lah gitu, tupoksinya kan beda gitu, yang seharusnya anggota saya ini ikut eh, andil dalam LPG saya, tapi saya membebani departemen lain gitu, menurut saya kurang efektif Bu. Tapi eh, mungkin strategi yang konkretnya Bu ya, mungkin untuk mengelola waktu dalam organisasi, dalam lingkup perkuliahan itu membatasi sih Bu gitu. Jadi jangan all in ke organisasinya gitu. Kalau emang tahu dia akademiknya kurang apa, sering apa ya, jadwalnya mepet terus gitu, kita membatasi lah. Kan di situ juga kita ada ya, sana juga ada sekretaris dan lain-lain gitu. Jadi jangan terus-terusan kita ke organisasi lah gitu. Organisasi emang penting, cuma kita juga perlu apa ya, all in juga di akademik, karena Itu benar-benar tanggung ya jawab. karena diri. kita di situ juga karena akademik bukan karena organisasi. Oke, makasih banyak Mas Arya, bagus banget. Mungkin ada dari teman yang lain yang belum. Oke, Mbak Komang. Kalau dari saya mungkin saya akan buat list gitu Bu, kayak tanggung jawab apa yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat, dan jadwal-jadwal kuliah apa yang benar-benar yang udah ada deadline-nya gitu aku kerjain dulu. Dan sebelum tidur saya bakalan kayak bilang ke diri saya sendiri, kamu nggak harus kamu kok yang ngerjain semuanya, nggak harus kamu kok yang harus iyain semuanya, karena kamu juga punya kapasitasnya sendiri. Dan pokoknya harus berulang-ulang gitu, biar di alam bawah sadar kita juga ingat juga bahwa nggak harus kita yang tanggung jawab itu, karena semuanya juga punya kapasitasnya masing-masing kan ya. Jadi kita butuh waktu istirahat juga. Kalau terus-terusan mengiyakan semua yang orang inginkan, kapan kita istirahatnya gitu. Oke, bagus banget Mbak Komang. Berarti Mbak Komang udah benar-benar menemukan bagaimana strateginya ya Mbak. Kalau dari diri aku sendiri sih kayaknya aku harus berusaha buat nggak nunda ya Bu ya. Jadi kayak kalau udah tahu jadwalnya jam 8, mungkin dari jam 6 aku harus udah siap-siap gitu, mandi segala macam kayak gitu sih. Kalau saran dari aku buat review, mungkin bisa kurangin gitu main HP-nya gitu, kayak kalau di depan jam 6 nih, dia langsung mandi aja gitu, jangan main HP dulu, jangan scroll dulu. Karena juga kalau main HP itu bisa bikin kita tuh makin kayak nyaman gitu kan ya, karena dia tuh jadi kayak makin santai gitu kalau kita main HP gitu. Jadi mending kalau alarmnya hidup, langsung mandi, langsung buat sarapan, langsung makan, siap-siap kuliah gitu. Oke, makasih banget Mbak Komang udah mau ngasih saran buat Mbak Revio. Mbak Revio juga mungkin strateginya itu buat Mbak Revio lebih baik ya, Lebih dikelola dengan baik. ya, Iya. dikelola dengan baik. Oke, makasih semuanya udah mau memaparkan gimana strategi yang mau
lakuin. Mungkin bisa dilakuin untuk seminggu ke depan ya, untuk melihat gimana perubahan yang terjadi dari masing-masing anggota, masing-masing diri sendiri. Nah, eh, mungkin ke sesi ini cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Makasih banget teman-teman udah mau hadir. Kalian hebat banget. Oke, di sini Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau hadir nih dan mau sharing di dalam sesi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini aja karena mengingat waktu kita cuma 20 menit ya tadi di awal. Mungkin dari saya Bu, perwakilan dari teman-teman juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sebesar-besarnya karena adanya ruang diskusi ini kita bisa memaparkan isi apa saja permasalahan akan permasalahan dan kita juga menemukan strateginya di ruang diskusi ini. Menurut saya ini sangat efektif lah, membantu itu yang tadinya misal Mungkin kita bingung gitu bingung ya. mau curhat kemana, mau bercerita kemana gitu. Kalau kita bercerita misalnya ke teman kan mungkin teman juga ada yang tidak mau mendengarkan atau yang mau mendengarkan juga ada, tapi kan tidak memberikan solusi atau strategi yang lebih spesifik gitu sih Bu. Gitu. Oke, baik, bagus banget Mas Arya. Makasih juga Ibu sama kalian. Sekian dari Ibu, terima kasih udah datang di sesi ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semangat kasih. semuanya. Ya, Terima kasih juga teman-teman yang sudah datang hari ini. Iya, terima kasih juga Mas Arya.